Elaborasi pemahaman. Topik 1. Pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 oleh Siska Putri. Bagaimana Anda mempertimbangkan teknik asesmen awal yang Anda pilih? Pertimbangan pemilihan teknik asesmen awal. Tujuan asesmen. Apa yang ingin diketahui atau dinilai dari peserta didik? Apakah guru ingin mengevaluasi pemahaman mereka, keterampilan, minat, atau kebutuhan mereka? Karakteristik peserta didik. Pertimbangkan usia, tingkat perkembangan, tingkat keterampilan, dan kebutuhan khusus dari peserta didik. Teknik asesmen yang cocok untuk anak-anak mungkin berbeda dengan yang cocok untuk remaja atau orang dewasa. Preferensi belajar. Apakah peserta didik lebih nyaman dan efektif dalam mengekspresikan diri secara lisan, tertulis, atau visual? Teknik asesmen yang melibatkan berbagai cara ekspresi mungkin lebih sesuai untuk memungkinkan peserta didik menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling nyaman. Keandalan dan validitas. Memastikan teknik asesmen memiliki keandalan yang memadai, konsistensi dalam pengukuran, dan validitas. Apakah mengukur apa yang seharusnya diukur? Tes tertulis yang baik haruslah memiliki reliabilitas dan validitas yang diuji. Waktu dan sumber daya. Mempertimbangkan waktu yang tersedia untuk mengelola dan mengevaluasi asesmen. Apakah guru memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengevaluasi teknik asesmen tertentu, seperti tes tertulis atau survei? Konteks pembelajaran. Mempertimbangkan lingkungan belajar dan konteks di mana asesmen yang akan dilakukan. Observasi mungkin lebih cocok dalam konteks yang lebih interaktif dan terlibat, sementara tes tertulis mungkin lebih sesuai untuk mengevaluasi pemahaman konsep. Kepentingan sosial dan psikologis. Memastikan teknik asesmen tidak menimbulkan kecemasan yang tidak perlu atau menimbulkan stres berlebih pada peserta didik. Mempertimbangkan bagaimana teknik asesmen dapat mempengaruhi motivasi dan persepsi peserta didik terhadap proses pembelajaran. Bagaimana Anda memutuskan instrumen asesmen yang Anda susun untuk melaksanakan asesmen awal? Cara menentukan instrumen asesmen. 1. Tujuan asesmen. Pertama-tama, guru perlu menentukan tujuan dari asesmen awal tersebut. Apakah guru ingin mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, atau karakteristik lainnya? Tujuan ini akan membantu guru memilih instrumen yang sesuai untuk mengukur hal-hal tersebut. 2. Konteks asesmen. Guru juga perlu mempertimbangkan konteks asesmen, seperti lingkungan di mana asesmen akan dilakukan, jumlah peserta yang akan diasesmen, dan waktu yang tersedia. Misalnya, jika asesmen akan dilakukan dalam kelompok besar, guru mungkin perlu memilih instrumen yang dapat diberikan secara massal atau instrumen yang dapat diadaptasi untuk digunakan dalam kelompok. 3. Validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas instrumen asesmen sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Memastikan instrumen yang dipilih telah diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan. 4. Jenis instrumen. Ada berbagai jenis instrumen asesmen yang dapat digunakan, seperti tes tertulis, tugas praktis, observasi, wawancara, atau kuesioner. Memilih jenis instrumen yang paling sesuai dengan tujuan asesmen dan karakteristik peserta didik. 5. Kriteria penilaian. Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan untuk menilai hasil asesmen. Apakah guru akan menggunakan skala Likert, skala numerik, atau kategori lainnya? Memastikan kriteria penilaian tersebut jelas dan dapat diinterpretasikan dengan mudah. 6. Kemampuan peserta didik. Mempertimbangkan kemampuan peserta didik dalam mengikuti instrumen asesmen yang dipilih. Memastikan instrumen tersebut dapat diakses dan dimengerti oleh peserta didik dengan baik. 7. Ketersediaan sumber daya. Mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, seperti
seperti waktu, tenaga, dan anggaran. Memilih instrumen yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki agar dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Bagaimana pelaksanaan asesmen awal? Apakah ada hal-hal menarik yang dapat Anda pelajari? Pelaksanaan asesmen awal dilakukan di awal jam pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif berupa kuis dan asesmen diagnostik non-kognitif untuk melihat gaya belajar dan minat peserta didik. Langkah-langkah pelaksanaan asesmen awal yaitu 1. Identifikasi tujuan asesmen. Tujuan ini dapat berkisar dari mengukur pengetahuan dan keterampilan seseorang hingga mengevaluasi kemampuan mereka dalam suatu bidang tertentu. 2. Pemilihan instrumen asesmen. Instrumen ini dapat berupa tes tertulis, tugas praktis, wawancara, atau observasi langsung, tergantung pada tujuan asesmen dan konteksnya. 3. Pengumpulan data. Setelah instrumen asesmen dipilih, data yang relevan harus dikumpulkan. Ini dapat melibatkan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti tes, catatan kinerja, atau observasi. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Analisis data. 4. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Ini melibatkan mengidentifikasi pola atau tren dalam data yang dapat memberikan wawasan tentang kemampuan atau kekurangan individu yang sedang dinilai. Analisis data ini dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. 5. Penilaian dan interpretasi. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menilai dan menginterpretasikan hasil asesmen. Ini melibatkan membandingkan hasil individu dengan standar yang ditetapkan atau dengan kelompok pembanding yang relevan. Hasil ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan atau rekomendasi yang sesuai. Dalam proses pelaksanaan asesmen awal, ada beberapa hal menarik yang dapat diperoleh, antara lain. 1. Asesmen awal dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang sedang dinilai. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu serta area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. 2. Asesmen awal dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan atau pelatihan yang spesifik. Dengan mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan individu, pendidik atau pelatih dapat merancang program yang sesuai untuk membantu individu mencapai tujuan mereka. 3. Asesmen awal dapat memberikan dasar untuk memantau perkembangan individu dari waktu ke waktu. Dengan melakukan asesmen awal secara berkala, individu dan pendidik dapat melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dalam pengetahuan dan keterampilan individu serta mengambil tindakan yang sesuai. 4. Asesmen awal juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki data yang akurat dan relevan, keputusan yang berkaitan dengan penempatan, promosi, atau pengembangan karir dapat dibuat dengan lebih baik dan lebih objektif. Bagaimana kualitas data asesmen awal yang Anda peroleh? Menurut saya, kualitas data asesmen awal yang saya peroleh sudah cukup baik, di mana sudah memenuhi beberapa hal, antara lain data valid, reliable, objektif, relevan, akurat, dan komprehensif. Indikator kualitas data asesmen awal. 1. Validitas. Data asesmen awal valid, artinya mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Validitas dapat dilihat dari sejauh mana instrumen asesmen yang digunakan dapat mengukur kemampuan atau karakteristik yang diinginkan. 2. Reliabilitas. Data asesmen awal reliable, artinya memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Reliabilitas dapat dilihat dari sejauh mana instrumen asesmen yang digunakan memberikan hasil yang stabil dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. 3. Objektivitas. Data asesmen awal objektif, artinya tidak tergantung pada penilaian subjektif individu yang melakukan asesmen.
Objektivitas dapat dilihat dari sejauh mana instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan hasil yang sama jika dilakukan oleh orang yang berbeda. 4. Relevansi. Data asesmen awal relevan, artinya dapat memberikan informasi yang berguna dan relevan untuk pengambilan keputusan. Relevansi dapat dilihat dari sejauh mana instrumen asesmen yang digunakan dapat mengukur kemampuan atau karakteristik yang relevan dengan tujuan asesmen. 5. Akurat. Data asesmen awal akurat, artinya memberikan hasil yang mendekati keadaan sebenarnya. Akurasi dapat dilihat dari sejauh mana instrumen asesmen yang digunakan dapat menghasilkan data yang akurat dan tidak terdistorsi. 6. Komprehensif. Data asesmen awal komprehensif, artinya mencakup berbagai aspek yang relevan dengan tujuan asesmen. Komprehensif dapat dilihat dari sejauh mana instrumen asesmen yang digunakan dapat mengukur berbagai aspek yang diinginkan. Apakah Anda menemui hambatan dalam mengolah data asesmen awal? Ya, saya mengalami hambatan dalam proses mengolah data asesmen awal. Hambatannya adalah memiliki batasan waktu dan sumber daya yang terbatas. Saya mengalami kesulitan dalam memproses data asesmen awal dengan efisien karena jadwal dan tugas PPL-2 yang sangat padat. Solusinya adalah mengatur waktu dengan baik, mengalokasikan sumber daya yang cukup, dan memprioritaskan tugas yang paling penting. Bagaimana Anda dapat menemukan pemetaan karakteristik peserta didik terhadap penyusunan rancangan pembelajaran dan asesmen? Cara menemukan pemetaan karakteristik peserta didik terhadap penyusunan rancangan pembelajaran dan asesmen, antara lain. 1. Observasi dan pengamatan. Guru dapat melakukan observasi dan pengamatan terhadap peserta didik dalam berbagai situasi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pengamatan langsung di kelas, melalui interaksi dengan peserta didik, atau melalui pengamatan terhadap hasil pekerjaan atau tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Observasi dan pengamatan ini dapat memberikan gambaran tentang karakteristik peserta didik, seperti gaya belajar, minat, kekuatan, kelemahan, dan preferensi pembelajaran. 2. Pengumpulan data. Guru dapat mengumpulkan data tentang karakteristik peserta didik melalui berbagai instrumen, seperti angket, tes, wawancara, atau portofolio. Instrumen-instrumen ini dapat dirancang untuk menggali informasi tentang karakteristik peserta didik, seperti kecerdasan, gaya belajar, minat, motivasi, kemampuan, dan kebutuhan khusus. Data yang dikumpulkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan objektif tentang peserta didik. 3. Analisis data. Setelah data dikumpulkan, guru perlu menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi pola atau tren yang muncul. Analisis data dapat melibatkan pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristik yang serupa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, atau mengidentifikasi preferensi pembelajaran peserta didik. Dengan menganalisis data, guru dapat memahami karakteristik peserta didik secara lebih mendalam dan dapat mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang spesifik. 4. Penyusunan rancangan pembelajaran dan asesmen. Berdasarkan pemetaan karakteristik peserta didik, guru dapat menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik. Rancangan pembelajaran dan asesmen dapat mencakup strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, materi pelajaran yang menarik minat peserta didik, dan penilaian yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Rancangan pembelajaran dan asesmen juga mencakup penggunaan teknologi atau sumber daya lain yang dapat mendukung pembelajaran peserta didik. 5. Implementasi dan evaluasi. Setelah rancangan pembelajaran dan asesmen disusun, guru dapat mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Selama implementasi, guru perlu terus memantau dan mengevaluasi efektivitas rancangan pembelajaran tersebut. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, pengamatan, atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Dengan melakukan evaluasi,
Guru dapat mengetahui apakah rancangan pembelajaran telah sesuai dengan karakteristik peserta didik dan apakah ada perluasan atau perubahan yang perlu dilakukan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.